Sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu walang tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah itu. Nah, di sini kan sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl, sebagai sunnah Allah yang telah berlalu dari dahulu. Walan tajida li sunatillahi tabdila, dan tidak akan kau dapati perubahan bagi sunnah Allah itu. Enggak pernah ada perubahan sunnah Allah, tetap berlaku terus. Tapi tadi dalam ayat lain tidak akan kau dapati pembatasan, batas waktunya enggak ada. Di sini tidak kamu dapati perubahan. Sunnah itu berlaku terus, manakala orang itu tetap melanggar ya seperti tadi ketentuannya. Sekarang kita lihat surat 3543 ya. Istikbarun fil ardi wa makros sayyi wala yahiqul makros sayyi'u illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di muka bumi, dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang-orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah itu, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Istakbaro fil ardi, di sini kan kesombongan di bumi. Wa makrosai, dan juga tipu daya, makar kan tipu daya. Tipu daya yang jahat. Jadi wa makrosai wala ya hikol makrusai'u ila bi ahlihi. Di sini kan, dan tidaklah logis tipu daya jahat itu kecuali dengan ahlinya atau kelompoknya sendiri nanti. Wahal yang duruna ila sunatal awalin, maka adakah yang mereka tunggu selain sunnah orang-orang dahulu? Sunnahnya berupa seksaan tadi. Kemudian falan tajida li sunatillahi tabdila, dan tidak akan kau dapati perubahan bagi sunnah Allah itu. Kemudian walan tajida li sunatillahi tahwila, dan tidak akan kau dapati pembatasan bagi sunnah Allah itu. Jadi tidak ada perubahan dan tidak ada batas waktu. Jadi sunnah tadi itu tidak ada perubahan dan tidak ada batasnya. Artinya berlaku terus dan juga nggak pernah dirubah. Itu artinya bahwa ketentuan Allah itu berlaku sama untuk orang-orang zaman dahulu dan seterusnya sampai sekarang berlaku terus. Tidak dibedakan. Karena memang itu ketentuan itu berlaku untuk manusia. Karena nanti ketika manusia itu mati juga sama, orang mati zaman dahulu sekarang itu juga sama. Setelah dibangkitkan nanti juga sama keadaannya. Nerakanya juga sama, surganya sama. Tidak ada orang-orang zaman dahulu dan sekarang itu surganya beda, nerakanya beda, itu nggak ada. Semuanya sama. Kita lihat 48 ayat 23.
Ini redaksinya hampir sama ini dengan 3362, hampir sama tapi agak sedikit berbeda. Bab 8 ayat 23 ya. Sunnatallahi allati qad khalat min qablu walang tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnah Allah itu. Nah, ini sama juga kan? Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Lalu sunnah Allah yang sungguh telah berlalu dahulu dan tidak akan mendapati perubahan dari sunnah Allah itu. Jadi sunnah itu tidak pernah ada perubahan, tidak ada batas-batas dan berlaku terus sampai sekarang dan seterusnya. Berlaku untuk siapapun yang memang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, melanggar ketentuan umum, menentang ayat-ayat, itu pasti sunnah itu akan berlaku. Nah, saudaraku sekalian, dari beberapa ayat yang berkaitan dengan istilah sunnah ini tadi, kan bisa kita pahami bahwa tidak mungkin istilah sunnah begini kemudian disama dengan hadis. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa Nabi sebelum menerima wahyu juga masih belum mengenal istilah sunnah dan juga belum pernah mengenal istilah hadis itu sendiri. Karena belum pernah membaca, menulis, belum pernah menyampaikan, ya, belum tahu iman, belum tahu kitab. Nah, istilah-istilah ini ada dalam Al-Quran. Sedangkan 46 ayat 9 tadi, bahwa tidak tahu apa yang ada dari Allah kepadaku dan juga kepada kamu. Yang aku tahu ya hanya wahyu yang saya terima itu. Kan banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan seperti itu. Supaya kita ini tak paham dan tidak mengkultuskan seseorang. Justru yang harus dikultuskan itu Allah. Bukan manusia yang dikultuskan, tetapi harus Allah yang dikultuskan. Karena Allah itu sebagai yang berkuasa tunggal di jagat raya ini, sedangkan manusia yang dikultuskan sekarang sudah meninggal. Kan kita kadang-kadang tidak sadar ya. Yang diikuti memuji Allah, tetapi justru setelah yang diikuti meninggal, yang dipuji malah yang meninggal itu loh. Ini gimana? Ya, misalnya ini tadinya memuji Allah, si A. Tapi setelah ini meninggal, nanti yang dipuji ini, yang dimintai berkah ini, bukan Allah. Wah, itu kan menghargai. Allah nggak menyuruh seperti itu. Dan yang dipuji ini juga dia tidak minta dipuji. Tidak pernah meninggalkan keterangan bahwa nanti aku mati pujinan itu nggak ada. Tetapi justru kebanyakan malah memuji ini jumlahnya banyak sekali pengikutnya. Tapi yang memuji Allah jumlahnya sedikit. Karena memang ini umum, ini khusus gitu loh. Nah ya ini umum, umumnya gitu kok. Nah ya umum. Nah kita khusus. Beda. Nah, saudaraku sekalian, dari pengertian beberapa ayat ini tadi cukup jelas bahwa kita mendapatkan pengertian istilah sunnah tadi itu kita ambil dari Al-Quran. Ketika kita mengambil nanti keterangan yang disusun oleh manusia, itu nanti kalau dibawa ke dimensi universal itu nggak bisa lagi. Universal itu adalah alam semesta. Selama ini orang hanya mengerti bahwa seolah-olah manusia itu hanya ada di bumi ini, Pak. Ya, manusia kan hanya di bumi, sehingga nanti pola pikirnya hanya bumi. Bumi ini kan kecil. Alam semesta itu nggak terbatas wilayahnya ini. Itulah wilayah kekuasaan Allah dan seluruhnya yang sama dengan bumi ini, yang keadaannya seperti bumi ada kehidupan menurut Al-Quran. Walaupun mungkin manusia bumi banyak yang belum percaya. Loh, masalah percaya apa tidak itu nggak masalah. Wong Al-Quran yang jelas dari Allah itu banyak yang tidak percaya. Mesti saja keterangannya juga tidak dipercaya, itu adalah wajar. Dan itu hak setiap orang untuk tidak percaya. Tapi Allah yang menjelaskan bagi orang yang beriman mesti percaya bahwa itu benar. Gitu. Kalau tidak dipercaya berarti kan kita sudah mendustakan ayat. Nanti akan saya tunjukkan bahwa mendustakan ayat itu sanksinya sangat berat sekali. Dan banyak sekali Pak, ratusan ayat. Kalau yang mendustakan ayat itu bukan hanya satu dua. Kalau jenengan mengungkap seluruh Al-Quran, istilah ingkar sunnah itu nggak ada sama sekali. Ancamannya juga tidak ada. Kalaupun ada itu hanya dari orang, bukan dari Allah dan juga bukan dari Rasul. Karena Rasul hanya mengikuti wahyu tadi.
Ya. Nanti kita akan melihat tentang pengertian hadis ya. Saudara sekalian, kalau tadi sunnah sudah kita berikan contoh ayat-ayatnya, dan itu juga ada seluruhnya ada dalam Al-Quran. Kemudian istilah hadis itu juga ada dalam Al-Quran.